Diberitakan media kabar Bangka.com, edisi 9 Juli 2024, Kejaksaan Negeri Seluma menghentikan penyelidikan dugaan penyimpangan dana insentif fiskal stunting sebesar 5.700.000.000 rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, melalui Kasih Tindak Pidana Khusus, Ahmad Gufron, mengatakan, karena tidak ada indikasi penyimpangan dan kerugian negara, pihaknya menghentikan sementara penyelidikan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting. Menurut ahli hukum keuangan negara, hanya sebatas pergeseran dan pengalihan anggaran. Tapi jika ditemukan alat bukti baru, Kejari Seluma akan tetap melakukan pengusutan, kata Gufron, seperti dikutip kabar Bangka.com. Sebelumnya, diwartakan media interaktif News, edisi 31 Januari 2024, Ketua DPRD Kabupaten Seluma, 2019-2024, ketika itu, Novi Erian Andeska, mengaku tidak tahu dana insentif stunting sudah direalisasikan 2023, terlebih karena dana tersebut tidak dibahas di APBD Perubahan 2023. Kalau di APBD Murni 2024, yang disahkan dan ketok palu 11 November 2023, memang ada pembahasan dana stunting, bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, kata Novi Erian Andeska, sebagaimana dikutip Interaktif News. Terpisah, Ketua Markas Daerah atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Bintang TV, dan pemimpin redaksi Agen 07, saat diminta tanggapan berpendapat, kisru dana fiskal stunting Kabupaten Seluma 2023, tidak tepat jika disebut hanya pergeseran dan pengalihan anggaran, atau kesalahan penempatan anggaran, karena dananya oleh OPD penerima sudah dibelanjakan. Dengan kata lain, sudah dapat dikategorikan sebagai pengalihan peruntukan dari yang seharusnya. Misalnya, ada yang digunakan perjalanan dinas, perbaikan rumah tidak layak huni, kegiatan penanganan sampah, dan pengadaan bahan habis pakai, yang sepertinya tidak ada benang merahnya dengan pencegahan dan penurunan stunting, kecuali jika anggarannya belum dibelanjakan, kata Khairuddin MDK. Terlebih, menurut pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Seluma, 2019-2024, Novi Erian Andeska, ketika itu, dana fiskal stunting 2023 yang sudah digelontorkan ke beberapa OPD, bahkan sudah dibelanjakan, tidak dibahas dalam APBD Perubahan 2023. Dengan kata lain, dana fiskal stunting 2023, tentu saja tidak ada dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau APBD Perubahan 2023. Kita tidak tahu persis bagaimana ceritanya, insentif fiskal atau penghargaan uang untuk percepatan penurunan stunting, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang merupakan uang daerah atau uang negara, notabene uang rakyat, yang tidak dibahas dalam APBD oleh anggota DPRD, bisa meluncur ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran, atau DPA organisasi perangkat daerah, ujarnya. Disinggung tentang argumentasi pihak Kejari Seluma, menghentikan sementara penyidikan dugaan penyimpangan dana stunting, karena tidak ada indikasi penyimpangan dan kerugian negara, Khairuddin MDK, tegas menyebutkan, tidak ada hubungan dengan pernyataan dia tentang dana stunting baik langsung maupun tidak. Apa yang saya kemukakan, merupakan pemahaman dan pendapat saya terkait kisruh dana fiskal stunting Kabupaten Seluma, baik dalam kapasitas sebagai Kamada Ormas Laskar Merah Putih, maupun sebagai individu warga negara dalam mewujudkan hak berpendapat, jelasnya. Seorang petinggi lembaga swadaya masyarakat, atau LSM setempat ketika diminta pendapat, meski meminta tidak disebut nama dengan alasan demi hubungan baik dengan beberapa pejabat ASN Pemkab Seluma, yang masih terbilang keluarga dekatnya, mengatakan, untuk membelanjakan insentif fiskal atau penghargaan uang untuk percepatan penurunan stunting, dari Kementerian Keuangan RI, ada tahapan aturan main yang wajib ditaati. Insentif fiskal atau penghargaan uang untuk percepatan penurunan stunting, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, baru bisa direalisasikan setelah dibahas DPRD dan masuk APBD, serta dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, organisasi perangkat daerah atau OPD. Untuk membelanjakan, pengguna anggaran OPD mengajukan surat perintah membayar,
atau SPM kepada Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD, selaku Bendahara Umum Daerah atau BUD. Setelah SPM diterima, sebelum menerbitkan SP2D, atau Surat Perintah Pencairan Dana Pemindahan Rekening, dari rekening kas daerah ke rekening OPD, terlebih dahulu BUD atau BKD harus melakukan verifikasi berkas. Di Kabupaten Seluma, BKD berada di bawah kendali Sumiati, selaku Kepala Badan, papar si petinggi LSM. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.